Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teknik analisis data. Untuk poin pertama adalah pengertian analisis data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisa yaitu uraian, kupasan, dan data yaitu fakta atau fenomena yang sifatnya mentah, belum dianalisis seperti angka, nama, dan sebagainya. Data juga merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Sedangkan menurut Sugiono, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data dapat diartikan sebagai suatu bentuk pola pikir untuk melaksanakan, mengolah data dengan tujuan menjadikan data tersebut sebagai suatu informasi, sehingga karakteristik dari atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Yang poin selanjutnya adalah jenis-jenis analisis data. Pada dasarnya, penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Data yang didapatkan penelitian beragam. Data dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu data bermuatan kualitatif dan data bermuatan kuantitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Data bermuatan kualitatif disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipan, atau pemaknaan penelitian terhadap dokumen atau peninggalan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. Data bermuatan kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban terhadap angket atau wawancara terstruktur. Adapun data bermuatan kuantitatif hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran, seperti skor tes, prestasi belajar, skor skala motivasi, skor pertimbangan, dan semacamnya. Teknik analisis data kuantitatif berbeda dengan kualitatif. Dalam teknik analisis data menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan pada data kuantitatif, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Yang mana untuk statistik deskriptif ini itu mengukur tendensi sentral, mengukur variabilitas, dan penyajian data berupa tabel, diagram, grafik. Yang selanjutnya adalah statistik inferensial. Statistik inferensial ini ada terbagi juga, yaitu ada parametrik. Statistik parametrik ini adalah cabang ilmu statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data-data yang memiliki sebaran normal saja. Diartikan pula ilmu statistik yang berhubungan dengan inferensiasi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data, interval atau rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Yang selanjutnya adalah non-parametrik. Statistik non-parametrik disebut juga statistik bebas sebaran. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi. Statistik non-parametrik dapat digunakan pada data yang memiliki sebaran normal atau tidak. Statistik non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data nominal atau ordinal. Poin selanjutnya adalah langkah-langkah teknik analisis data. Menurut Soekardi, ada beberapa langkah yang perlu dilalui agar proses analisis menjadi lebih terarah, yakni scoring, tabulasi, mendeskripsikan data, dan melakukan uji statistika.
Yang pertama adalah scoring. Scoring adalah pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Setiap item pertanyaan yang dimunculkan pada instrumen dikuantifikasikan dalam bentuk angka. Misalnya, pada saat angket disebarkan, alternatif jawaban yang diberikan masih berupa kualitatif. Maka pada tahap ini harus dikuantifikasikan. Pada tahap ini, penelitian memberikan nilai atau bobot pada setiap alternatif jawaban. Yang poin B adalah tabulasi. Setelah tahap scoring, hasilnya ditransfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematis akan memudahkan pengamatan data yang diperoleh. Apabila analisis data membandingkan dua kelompok, maka data ditempatkan dalam kolom yang berbeda. Dengan menggunakan prinsip tabulasi ini, seorang peneliti akan dapat menentukan arah selanjutnya teknik analisis apa yang diperlukan, tergantung pada tujuan analisis data yang hendak dicapai. C. Mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih dimengerti oleh peneliti atau seseorang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh peneliti atau pengembang adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara deskriptif dapat mendeskripsikan data secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti. Yang termasuk analisis deskriptif antara lain mean, median, modus, kuartil, desil, Baiklah, cukup sampai sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.